Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan konsep kegiatan wisata. Ya, ini konsep kegiatan wisata menurut Ayuti ya. Ini pada tahun 1985. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu wisata. Pariwisata atau kegiatan wisata adalah perjalanan sementara yang dilakukan seseorang atau kelompok dari tempat tinggalnya ke daerah dengan tujuan tertentu. Nah, pariwisata ini ada dua, ada yang bersifat eh, sementara, ada yang bersifat menetap. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, jadi ketika Anda itu melakukan kegiatan piknik atau wisata, tetapi dalam jangka waktu yang terhitung singkat, ya, atau tidak menginap, ya. Jadi wisata yang dilakukan hanya beberapa jam, ya, itu namanya, ya, dalam geografi adalah ekskursionis, ya, atau day tripper. Jadi saya tuliskan di sini ya. Nah, start saya besarkan dulu. Oke. Ekskursionis adalah seseorang yang melakukan kegiatan wisata dalam waktu singkat. Nah, ini ekskursionis. Jadi ketika Anda pergi ke suatu tempat, misalnya nih kalian piknik ke Bali, tapi nggak nginep dari pagi sampai malam, kemudian pulang, maka kalian tidak bisa disebut sebagai turis, ya, namanya ekskursionis. Kalau ya, turis itu adalah seseorang yang melakukan kegiatan wisata dalam waktu yang eh, agak lama. Maksud dari agak lama itu adalah hitungan hari. Jadi ketika Anda piknik ke Bali, tapi dalam jangka waktu 1 minggu kalian di Bali, maka itu termasuk kegiatan pariwisata turis. Maka Anda dapat disebut sebagai turis. Turis ini ada dua, yang pertama ada turis lokal dan turis mancanegara. Turis lokal berarti para pewisata ya yang melakukan kegiatan trip atau perjalanan dalam skala regional atau skala wilayah. Jadi skalanya hanya satu Indonesia. Bisa satu kota, bisa satu provinsi, ya, atau antar provinsi tapi dalam satu negara. Ya, ketika Anda menjadi orang Jawa misalnya, piknik atau wisata ke Bali, maka Anda termasuk turis lokal. Tapi ketika ada orang dari Australia yang berkunjung ke Bali, maka itu termasuk turis mancanegara. Jadi turis mancanegara itu adalah seseorang yang melakukan perjalanan antar negara. Jadi tidak di dalam negara itu sendiri. Jelas ini ya. Kemudian kita kembali masuk ke sini, konsep tadi. Tujuannya murni untuk rekreasi, bersenang-senang, serta memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani tanpa mencari nafkah. Jadi para bule yang ada di Bali itu mereka ke situ pure untuk wisata. Jadi tidak ada pikiran mau melakukan kegiatan ekonomi. Karena ketika kalian berada di suatu negara kemudian mengubah tujuan awal, itu biasanya nanti akan terancam untuk dideportasi. Karena syarat masuk suatu negara itu salah satunya menggunakan visa, dan di visa itu nanti
akan tertulis maksud dan tujuan Anda melakukan kunjungan ke suatu negara lain. Misalnya untuk belajar atau bersekolah, atau untuk berrekreasi, berwisata, atau untuk kegiatan diplomatik, atau untuk bekerja, itu tergantung apa tujuan kalian dan itu akan tertera di visa. Jadi ketika kalian melakukan kegiatan lain ya di luar apa yang tercantum di visa itu kalian akan terancam untuk dideportasi. Apa itu deportasi? Deportasi itu adalah kegiatan memulangkan warga negara asing yang berada di negara tertentu. Misalnya nih ada turis dari Amerika, dia datang ke Indonesia. Tujuannya pertama untuk berekreasi, tapi dia di sini ternyata bekerja ya. Nah, ketika itu ketahuan, maka dia akan dipulangkan ke negaranya melalui imigrasi. Jelas ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, konsep dari unsur pariwisata atau konsep pariwisata itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada something to see, something to do, something to buy, how to arrive, and how to stay. Jelas ya, ada 5. Sekarang kita coba untuk bedah satu persatu. Oke, yang pertama ada something to see. Artinya apa? Artinya di situ kita melakukan wisata itu karena adanya sesuatu hal yang menarik yang dapat dilihat, ya. Jadi nggak mungkin kita itu piknik, ya, mengunjungi suatu tempat yang mungkin bisa dibilang agak jauh, ya, dan membutuhkan biaya tanpa ada sesuatu hal yang menarik di sana, ya. Nggak mungkin, pasti ada hal yang menarik. Nah, di something to see ini di sini terlihat bahwasanya ada sesuatu hal yang menarik yang dapat dilihat menggunakan indera visual kita. Contohnya adalah adanya objek yang menarik untuk dilihat. Misalnya candi, bangunan candi. Nah, ketika Anda piknik ya atau berwisata ke Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, itu kan kalian di sana melihat keunikan candi. Yang mana candi itu berasal dari batu-batu yang disusun sedemikian rupa menjadi menarik. Nah, perhatikan. Something to see. Nah, ini perhatikan. Ini gambar sebelah kiri yang ini ya. Ini adalah gambar ya atau foto batu-batuan yang disusun menjadi Candi Borobudur. Yang jadi candi. Tapi ketika di Magelang sana itu hanya ada batu seperti ini yang tidak ditata estetik gitu ya. Cuman hanya batu-batu saja. Itu tidak mungkin kita tertarik untuk datang ke sana. Ya, karena mungkin batu seperti ini bisa kita jumpai banyak di sekitar kita. Nah, tetapi karena batuan-batuan ini kemudian ditata untuk stupa-stupa yang indah yang kemudian dijadikan wisata religi juga bagi umat beragama Buddha ya. Nah, maka di sana menjadi suatu destinasi wisata baru. Gitu ya. Lanjut tadi ke topik kita yang kedua ada something to do. Something to see sudah jelas, sekarang ke something to do. Adalah aktivitas yang dapat dilakukan di sana. Berarti ada sesuatu kegiatan yang menarik nih untuk dilakukan. Misalnya ketika kita di Indonesia ini sangat populer ya adanya wisata ziarah. Ya, itu kan berarti di sana kita bisa melakukan kegiatan apa? Berdoa, ya, berdoa. Hiking, nah ini naik gunung. Nggak mungkin kita pergi ke gunung itu tanpa adanya aktivitas atau hobi yang menarik yang kita lakukan. Karena kita bisa hiking, bisa sekalian merefresh otak dan lainnya. Ya, surfing nih yang suka di pantai ya. Surfing, kemudian wisata bahari lainnya. Di sana kan kita bisa melihat terumbu karang yang ada di dalam laut yang bagus ya, yang ada di Karimun Jawa misalnya ya, atau di laut-laut pantai selatan. Gitu ya. Itu something to do. Yang ketiga ada something to buy. Apa itu something to buy? Something to buy itu berarti adanya sesuatu yang dapat dibeli. Artinya ada sebuah
cindera mata atau makanan khas menarik yang dapat dibeli atau yang memiliki nilai ciri khas. Intinya itu. Misalnya ketika kalian tadi piknik ke Candi Borobudur, di sana itu yang terkenal oleh-oleh khas Candi Borobudur itu ada cobek asli dari batu katanya ya. Dan biasanya orang-orang akan tertarik nih ke sana untuk membeli tadi cobek yang katanya khas dari batu. Kan kebanyakan tiruannya dari semen gitu. Terus ke Semarang misalnya ya, ketika kita pergi ke Semarang, di sana kita mungkin akan disuguhkan makanan khas. Ya, salah satunya ada lumpia. Nah, ini lumpia ini cukup ikonik karena lumpia asli Semarang dengan lumpia yang kita temui di sekitar itu kan kadang berbeda. Lumpia yang asli Semarang itu kan besar ya. Besar dan rasanya juga enak ya. Beda dengan yang sering kita temui di tempat lain. Jelas ya untuk something to buy. Kemudian yang keempat ada how to arrive. How to arrive. Bagaimana berangkatnya, bagaimana caranya. Jadi kaitannya dengan apa? Dengan transportasi dan aksesibilitas. Jadi medan atau sarana menuju tempat wisata itu harus memadai. Ya, misalnya apa? Jalanannya halus. Banyak transportasi umum. Ya. Kalau wisata kok tempatnya terpencil gitu misalnya ya. Meskipun sebagus apapun ketika trayek atau medan yang dilalui menuju tempat wisata itu sulit, maka wisata itu akan sulit sekali untuk berkembang. Ya, maka ketika ada suatu wisata baru, jalannya mulus ya, tidak terlalu terpencil, itu pasti akan ramai pengunjung. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada how to stay. Bagaimana kita tinggal ya. Berarti terkait dengan akomodasi. Akomodasi itu apa berarti? Ya, kemudahan ketika kita berada di wisata tersebut. Berarti fasilitas pendukung yang ada di sekitar wisata itu memadai. Ya, misalnya kita pergi ke wisata di gunung nih, ya, di gunung. Di gunung kan apa-apa susah ya. Mau nyari toko misalnya kan juga terbatas, nggak banyak. Ya, tapi ketika makanya berkunjung ke gunung itu biasanya ya orang-orang yang suka adventure, yang suka tantangan. Ya. Ketika orang-orang yang sukanya yang enak, ya, maka dia akan menghindari tempat-tempat seperti itu. Dia akan memilih wisata di tempat yang banyak penginapannya, ya, toko-toko banyak dan aneka ragam, harganya masih terjangkau juga. Kemudian misalnya di situ eh, pelayanan kesehatan juga dekat, kemudian ada SPBU juga banyak tersebar ya, sehingga untuk melakukan pariwisata ini kita akan merasa aman dan nyaman ya, tidak perlu khawatir akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan di dalam perjalanan wisata. Oke, baik. Mungkin itu dulu penjelasan terkait dengan konsep atau unsur pariwisata yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.